sekalian duduk di sini baru sampai 1:30 mengeluh untuk Nabi Muhammad, kebagian, capek, lelah. Ingat kata-kata saya, tidak ada kata capek untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata lelah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata jauh untuk baginda Nabi besar Muhammad. Dan tidak ada kata mahal untuk perjuangan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, suatu peristiwa yang sempurna, satu peristiwa yang luhur, suatu kejadian yang luar biasa, yang dimana kejadian tersebut terjadi di bulan Rajab, ya, Syahrul Hurum bulan haram itu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini mutatabi'aini berturut-turut, yang 1 Rajab berada di akhir. Tidak sama dengan yang 3 ini. Bulan haram 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 berurutan, Rajab itu berbeda. Nah, di bulan Rajab ada satu kejadian yang mulia, satu kejadian yang sempurna. Apa itu? Perjumpaan makhluk yang paling mulia, perjumpaan makhluk yang paling agung yang pernah berjalan di muka bumi dan pernah berjalan di langitnya Allah. Perjumpaan seorang kekasih dengan kekasih, perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan Nabi besar Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana perjumpaan tersebut kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, di sini banyak para santri-santri. Saya jelaskan kepada kalian bahwasanya para ulama banyak mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara kan tahu, kalian tahu, saya setiap mau membahas sesuatu itu pasti ada marojiknya, ada referensinya. Saya bawa ini kitabnya di mana, saya bawa ini kitabnya apa. Nah, saya nggak panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena saya nggak bisa lama. Jadi saya kasih tahu kepada kalian kitab-kitab apa saja yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, sehingga dengan kalian pelajari kitab tersebut kalian akan mendapatkan pemahaman, akan mendapatkan pemahaman yang bagus, akan mendapatkan pemahaman yang baik, pengetahuan yang bagus tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Apa itu? 1, ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lahmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra Bisyarah Qissatil Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj, kitab karangan Al-Imam Ali bin Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, yang disarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Al-Imam Ja'far ibn Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Utsman Syafa' ibn Muhammad Syafa'. Kemudian ada lagi kitab Afdhalul Manhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj. Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Marawi. Kemudian ada lagi kitab
Hasyiah ad-dardir. Itu hasyiahnya. Kalau matannya itu namanya Qissatul Mi'raj. Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, kalau di pondok-pondok pesantren salaf, pondok-pondok salaf khususnya Jawa Barat dan Banten, itu kalau bulan Rajab pasti ngaji pasaran untuk menghatamkan kitab Najmuddin Al-Ghaiti, yaitu Qissatul Mi'raj. Atau enggak hasyiahnya, namanya kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Al-Imam Abdul Barkat Ahmad Ad-Dardir. Itu biasanya Jawa Barat, Banten. Kalau bulan Rajab pasti ngaji pasaran menghatamkan kitab tersebut. Kemudian ada lagi kitab kitab Tajul Ittihaj ala Nuril Wahaj. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna Al-Ghaya As-Sa'un fil Mi'raj Sayyidina Mustafa Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad Ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Ad-Dibaj, Hulal Ad-Dibaj As-Sa'ul karangan Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra bil Isra wal Mi'raj, itu karangan daripada Al-Imam Muhammad Al-Kattani. Kemudian ada kitab karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fi Qissa Isra wal Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami, imam besar kami, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru kami Abuya Said Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Itu sekitar 28 kitab Isra Mi'raj yang saya sampaikan kepada kalian. Kalian pelajari, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang gampang, pemahaman yang bagus, ilmu yang bagus tentang Isra wal Mi'raj. Sedikit saya jelaskan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ayo semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Asra. Bi'abdihi. Lailan. Minal masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim. Saya jelaskan satu persatu. Satu, subhana. Kenapa Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana? Nah, saudara-saudara, para ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Baghawi, Al-Imam An-Nasafi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan setiap ayat Quran memakai kalimat subhana itu berarti menunjukkan kalimat kejadian yang luar biasa. Jadi kalau ada kata subhana dalam Al-Quran, itu berarti kejadian itu, hal itu, sesuatu itu, perkara itu bukanlah hal yang biasa, tetapi yang luar biasa. Makanya Allah pakai kata subhana. Allah pakai kalimat subhana. Kenapa? Karena Isra Mi'raj kejadian yang luar biasa. Apa maknanya subhana? Subhana yang satu bermakna tanzih, kedua bermakna bara'ah, yakni tanzihullah min kulli su', bara'anillah min kulli naqsin. Subhana itu mensucikan Allah dari segala keburukan. Subhana itu melepaskan Allah dari segala macam kekurangan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa Allah pakai subhana? Untuk meyakinkan manusia, untuk meyakinkan orang bahwasanya
perjalanan yang nggak masuk akal, yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui Nabi Muhammad hanya sedikit daripada waktu malam. Ini kan kejadian nggak masuk akal kan? Nah, karena ini kejadian nggak masuk akal, kejadian yang luar biasa, nggak masuk dalam akal, di luar akal, makanya untuk meyakinkan Allah pakai kata subhana. Paham? Paham? Anggap aja saya nggak ceramah, anggap bisa lagi buka kitab, lagi ngajar. Kedua, subhanalladzi asro itu memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, ada fa'il, berarti ada maf'ul bih. Nah, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Berarti kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Perjalanan pada malam hari. Ya. Fi'ilnya perjalanan pada malam hari. Nah, fa'il yang melakukan pekerjaan, berarti yang melakukan pekerjaan yang memperjalankan siapa? Allah. Nah, kalau udah ada yang fa'ilnya, kalau udah ada yang memperjalankannya, berarti ada yang diperjalan. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad. Sebab asro memperjalankan, bukan apa diperjalankan. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, enggak. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada tahun tersebut adalah tahun kesedihan, amul hazn. Dalam satu tahun, paman yang dicintai oleh Nabi, yang mengasuh Nabi, kafilur Rasul, yang mengasuh Nabi, paman yang mencintai Nabi melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya. Kemudian istri Sayyidatuna Khadijah, istri yang mencintai beliau, yang setia, yang berjuang untuk Islam, yang hartanya habis untuk Islam, yang sampai-sampai beliau berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, maka gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jual untuk perjuangan Islam. Nah, dua manusia yang paling dicintai Nabi ini wafat di tahun yang sama, makanya dinamakan tahun kesedihan. Nah, Allah melihat kekasihnya sedih, maka Allah hibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Apakah ada hiburan, apakah ada kesenangan bagi kekasih yang lebih besar, yang lebih utama selain daripada berjumpa dengan kekasihnya? Itu kalau lagi galau, kalau lagi sedih, terus ketemu kekasih, hilang nggak galaunya? Hilang nggak sedihnya? Nah, begitupun Nabi Muhammad, Allah perjalankan beliau karena Allah tahu dalam keadaan sedih, makanya Allah hibur, Allah gembirakan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Asra adalah Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra, terus bi'abdihi. Nah, perhatikan yang anak jelasin. Bi'abdihi, abdun. Al-abd, hamba yang utuh. Al-abd bimakna ain. Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, masa bi'alatil yad, masya bi'alatil rijl, syaqa bi'alatil galab. Hamba itu hamba yang utuh, bil jasadi wa ruh, dengan jasad dan juga ruh, yaitu hamba yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki. Itu artinya hamba. Sebab ada pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam. Nabi itu Isra Mi'raj melalui tidur, jadi cuma ruhnya saja. Ada pendapat seperti itu, hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kenapa saudara-saudara? Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad saja atau cuma ruhnya saja, di situ nggak akan pakai kata abad. Di situ akan pakai kata subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya,
Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad saja nggak pakai ruh, subhanalladzi asra bimayyitihi. Tapi karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasadnya, dengan ruhnya, yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, makanya Allah pakai kata ham. Paham? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, ayo di sini santri. Lailan isim apa? Lailan isim apa? Ini kan santri. Enggak ada santri pesantren. Hah? Anak pikir santri-santri semua. Perhatikan, lailan isim nakirah. Lailan isim nakirah ditandai dengan tanwin. Kalau isim ma'rifat ditandai dengan alif lam. Kalau al-lail itu artinya isim ma'rifat. Kalau pakai al-lail itu artinya satu malam penuh. Kalau lailan berarti bukan satu malam penuh. Kalau al-lail isim ma'rifat itu isim yang sudah jelas, sudah ketahuan. Kalau isim nakirah belum ketahuan. Contoh al-bait, rumah itu ketahuan rumahnya itu. Ada baitun, rumah, rumah siapa? Rumah yang mana? Berarti belum ketahuan. Nah, di sini pakai isim nakirah lailan. Apa maknanya? Bimakna muddatil isra. Maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sedikit daripada waktu malam. Paham? Dari mana? Nabi Muhammad Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidil hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ente mau pergi kemanapun tetap bepergian yang paling afdol, yang paling utama pergi ke tiga tempat ini. Apa itu? Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Nah, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj dibelah dada beliau. Saya tanya, jawab. Nabi Muhammad dibelah dadanya berapa kali? 3 kali. Pertama pas kapan? Masih kecil. Kedua? Hah? Kedua ketika diangkat menjadi roh. Ketiga ketika Isra Mi'raj. Nah, anak tanya, ente jawab. Yang ente dengar dari para ustadz atau para kiai yang kebanyakan ceramah, ketika dibelah dada Nabi itu mereka ngomongnya apa? Diapain dada Nabi? Dibelah, terus disucikan, terus dibuang kotoran-kotorannya. Pernah dengar nggak yang begitu? Dibuang kotorannya, dibersihkan. Pernah dengar nggak ada ulama ngomong Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibuang kotorannya? Pernah dengar nggak? Pernah kan? Kalau ada ustadz, kiai, habib, penceramah ngomong Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran, itu ustadz, kiai, habib, ulama goblok. Kalau ngaji itu yang benar, yang dikeluarkan dari hatinya Nabi, dibelah hati Nabi. Yang dikeluarkan dari hati Nabi itu adalah rahmat Nabi, kasih sayang Nabi untuk iblis. Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin, iya kan? Nah, diambil kasih sayang Nabi untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda Nabi Muhammad. Karena begitu kasih sayang Nabi Muhammad. Coba kalau orang ngejelasin itu penjelasannya nggak rinci, dia cuma ngomong dibersihin. Kalian tahunya kalau sesuatu yang bersih berarti sebelumnya apa? Kalau sesuatu yang suci berarti sebelumnya apa? Nah, harus dijelasin. Dada Nabi dibersihkan bukan berarti sebelumnya
tetapi untuk membersihkan sesuatu yang sudah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Harusnya jelasin begitu biar orang awam gak salah paham. Nah kalau ente awam, gak ada nabi dibersihkan, ente bakal berpikir berarti sebelum dibersihkan apa? Iya kan? Ente punya wudhu, suci nggak? Terus ente tajrid, ente perbaharui wudhu ente, boleh kan? Berarti mensucikan yang sudah suci. Seperti itulah pembelahan dada baginda Nabi besar. Paham? Kalau jelasin Isra Mi'raj itu panjang lebar sebenarnya. Kuat orang. Tapi ini ada cara lain. Intinya saja, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku bakal hancur terbakar. Kata Rasulullah, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan engkau adalah bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Saya tanya saudara-saudara, tahu matahari? Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak? Planet Mars nyampe ke matahari, hancur nggak? Benda apapun, wujud bentuk apapun, kalau udah sampai mau nyampe ke matahari belum sampai, hancur nggak? Terus apakah yang bisa sampai ke matahari? Yang bisa sampai ke matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Jadi ketika matahari terbenam, terbit. Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan apa? Cahaya. Pas dia terbenam, yang balik ke dia apanya? Cahayanya kan? Berarti sesuatu yang bisa balik kepada matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Selain cahaya matahari itu, nggak ada satupun yang bisa pergi ke matahari. Iya kan? Nah, tidak ada siapapun yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Paham? Siapa cahaya Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang suci. Apa itu? Sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui, jawab, cukup melalui Quran. Cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat, cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah, cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat tersebut. Berarti karena begitu penting, begitu mulia, utama dan agungnya sholat, makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu tergantung sholat. Amal ibadahmu tergantung dari sholat. Kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu baik. Kau punya sholat sempurna, seluruh amal ibadahmu sempurna. Kau punya sholat rusak, maka seluruh amal ibadahmu rusak. Sebab apa? Sholat adalah tolak ukur baik atau buruknya ibadahmu. Sholat yang menentukan engkau selamat atau tidak selamat di dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan engkau celaka atau tidak di dunia dan di akhirat. Makmurmu, selamatmu, jayamu, bahagiamu, senangmu, dunia dan akhirat, itu tergantung daripada engkau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid, sibuk kerja. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Atau nggak sholat di kantor. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb,
nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb nggak bisa sholat duduk, sholat. Beb sholat baring seturuk udah nggak bisa ngapa-ngapain, sholat pakai isyarat mata. Beb nggak bisa juga pakai isyarat nggak bisa juga, ya mati aja di sholatin. Yang penting jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Ada satu cerita, ada seekor sapi bilang, badanku besar, dagingku banyak, aku lebih mulia dari kambing. Kambing bilang, walaupun sapi lebih besar, badanku juga ini bisa dimakan oleh umat Islam, aku lebih mulia daripada ayam. Ayam bilang, memang kambing lebih besar dari aku, tetapi aku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat, aku lebih mulia dari anjing. Anjing bilang, memang aku najis, tapi aku bisa menjaga rumah orang-orang dari maling, dari pencuri, aku setidaknya lebih mulia dari babi. Apa kata babi? Ana syarrud dabbah, aku binatang paling buruk, aku binatang paling bejat, tapi aku masih punya iman kepada Allah. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang siapa? Jawab yang keras, siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Camat nggak sholat, camat apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Yang keras, gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Kalau Habib kenceng banget lagi. Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Bos nggak sholat, bos apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bu-ibu kalau suaminya nggak sholat, ya beli pelet, kasih makan pelet, kasih makan nasi. Jadi jaga engkau punya sholat, perhatikan engkau punya sholat, khususnya para pemuda-pemudi Islam. Hei para pemuda-pemudi Islam, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini. Ini peninggalan Nabi Muhammad, ini warisan Nabi Muhammad. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustadz, jangan jauh dari para kiai, apalagi jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari anak cucu Rasulullah. Rasulullah bilang, ahli baiti kasafinatin Nuh, keluargaku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh, yang naik selamat, yang nggak naik selamat. Di zaman Nabi Nuh ada banjir bandang, semua yang naik perahu Nabi Nuh selamat. Hewan, manusia, umatnya, anaknya nggak naik, tidak selamat. Iya kan? Nah, banjir di zaman Nabi Nuh diumpamakan sekarang fitnah, kerusakan, maksiat, narkoba, pelacuran, aliran sesat, penistaan di mana-mana. Kalau kamu pengen selamat, maka ikuti habaib, ikuti anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah bilang, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahu Nabi Nuh. Apa kata Rasulullah? Hum itrati, khuliqu min tinatin, falailun lil mukadzibina bi fadlihim. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan para habaib. Celaka orang-orang yang mendustakan keutamaan anak cucu Rasulullah. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Saya tanya, pengen dicintai sama Allah apa enggak? Pengen dapat cinta dari Allah apa enggak? Kalau pengen, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai dalam hati kalian ada rasa benci sama habaib, ada rasa tidak suka sama habaib. Celaka dunia akhirat kalian, celaka. Apa kata Rasulullah? Man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan kila insya wa shallah qala insya wa shallah.
Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Ada yang nanya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kamu mau sholat, mau sujud sampai dahinya kamu hancur, kamu mau puasa sampai badan kamu kurus tinggal tulang, kamu mau sedekah sampai harta kamu habis, ilmu kamu sampai tinggi di langit, kalau benci kepada anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan bersama orang Yahudi dan maktub baina fakhidaika ais min rahmatillah, dan akan tertulis di dahimu yaitu orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan jauh dari para habaib. Cintai para habaib. Rasulullah sudah bilang, an-nujum amanul ahli sama, bintang-bintang pengaman bagi para penduduk langit. Sedangkan ahli baiti, keluargaku, anak cucuku, pengaman bagi penduduk bumi. Selama masih ada habaib, selama masih ada anak cucu Rasulullah, selama itu bumi akan aman, saudara-saudara. Jadi jangan mengaku saya ahlus sunnah wal jamaah, saya akidah Asy'ari Maturidi, saya mazhab Syafi'i, saya batin Syadili, saya Zahir Ghazali, saya baca kitab Ihya, saya hataman Bukhari, saya baca kitab Bukhari Muslim, Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, saya baca kitab Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, Miyarul Ilm, Minhajul Abidin, saya baca Ar-Risalah Qusairiyah, saya baca kitab Raqaib, saya baca kitab-kitab tasawuf. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi benci kepada habaib, bohong, palsu, pendusta. Kalau ada orang ngaku saya NU, saya NU, saya Nahdlatul Ulama, saya Aswaja, tapi benci kepada anak cucu Rasulullah, benci kepada habaib, itu orang NU palsu, itu orang Aswaja palsu, saudara-saudara. NU dan habaib itu tidak pernah bisa dipisahkan. Orang kalau betul-betul NU, dia pasti akan, justru NU ini kecintaannya kepada habaib itu luar biasa. Kalau di sini ada orang NU, kalian tahu Qanun Asasi? Tahu nggak? Nggak tahu? Ada namanya Qanun Asasi. Qanun Asasi itu adalah sesuatu yang paling penting dalam NU. Nah, di dalam Qanun Asasi itu ada syair Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Nggak mungkin kalau ke Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Asy'ari memasukkan syair seorang Habib, seorang anak cucu Rasulullah di dalam Qanun Asasinya kalau bukan beliau orang yang sangat cinta kepada para habaib. Sampai-sampai dulu ada namanya Kiai Abdullah. Ini Kiai Abdullah ngarang syair. Ketika ngarang syair, apa kata Kiai Hasyim Asy'ari? Engkau masruf, engkau mencuri 2 bait daripada Diwan Haddad. Berarti kan beliau baca kitab Imam Haddad. Kalau beliau baca kitab Imam Haddad, berarti beliau mencintai Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad. Sampai-sampai berdirinya NU, saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Siapa 5 habaib itu? Ingat, 1 Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng. 2 Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Segaf Bangil. 3 Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. 4 Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Yang ke-5 Habib Tahir Al-Haddad Tegal. Ini 5 yang dimana Kiai Hasyim Asy'ari meminta kepada beliau-beliau untuk merestui berdirinya NU. Cuma NU sekarang heran, ada yang ngomong begini,
Ngapain si Habib datang dari Habib Umar dulu, Habib Umar, terus Habib Ali Abdurrahman Al-Jufri kalau nggak salah, ada beberapa habaib kalau nggak salah datang dari Hadramut, terus kiai NU ada ngomong begini, ngapain sih datang kemari? Kita kan di sini kan udah banyak ilmunya, ngapain harus datang kemari? Nggak usah lah bawa-bawa ilmu kemari, urusannya negara kalian yang lagi perang. Apa jawab Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adabi? Beliau jawab, kami adalah ibu, kalian adalah anaknya. Ilmu kalian berasal dari mana kalau bukan berasal dari kami? Kami asalnya, kalian far'nya. Ibarat kalian itu cabang, kami itu akarnya. Saya tanya, Wali Songo yang bawa Islam ke Indonesia, habaib bukan? Habaib bukan? Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau belajar kepada Al-Habib kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Sanad ilmu kalian bersambung kepada kami para anak cucu Rasulullah SAW. Kalau nggak ada para habaib, mungkin kita ini rakyat bangsa Indonesia udah nyembah pohon, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah matahari mungkin. Kalau nggak ada datangnya para habaib. Ini ngomong sembarangan. Sanad ilmu kalian dari siapa kalau bukan dari kami para habaib? Jadi udahlah, jangan terlalu kalian menyombongkan diri. Atau kalau mau sok-sok adu ilmu, ayo. Jangan. NU dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan. Cuma memang ada oknum-oknum NU yang sengaja ingin membenturkan. Ada oknum-oknum NU yang sengaja ingin mengadu domba. Saudara-saudara, saya punya guru orang NU banyak. Amalan-amalan NU itu amalan habaib. NU baca rotib, kita habaib baca rotib. Amalan kita orang itu. Bahkan dulu Kiai Khalil Bangkalan pernah menulis surat kepada Kiai Haji Abdul Karim Nirboyo, masih disimpan di pameran. Yang isi suratnya apa? Ya Abdul Karim, ajastuka hadhil ijazah Ratibul Haddad min Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi saya ingin sampaikan kepada siapapun, mau NU kek, mau Muhammadiyah kek, mau ormas-ormas siapapun kek, apapun ormasnya, mau ormas Islam, mau ormas masyarakat, atau partai manapun, atau tokoh masyarakat manapun, saya sampaikan, mau ustadz, mau kiai, mau habib, siapapun, kalau kalian tidak mau berjuang, lebih baik kalian diam. Udah berjuang gak mau, malah mencaci, memaki kita orang yang berjuang. Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk agama? Kalian enak keluar masuk istana, dapat duit sana, dapat duit dari sini, keluar masuk istana, dapat mobil, berdiri depan pintu-pintu pejabat, mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Sedangkan Habib Rizik, beliau organisasinya dibubarkan, 6 laskarnya dibunuh, wafat, dibantai, masuk penjara. Habib Hanif di penjara, saya di penjara berkali-kali. 2009, 2011, 2012, 2018, 2020 saya keluar, baru bebas 2 hari, dibawa ke Nusa Kambangan, dirantai, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Baru keluar 2022, belum sampai 1 bulan, saya sudah ditahan lagi, baru bebas sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa kami di penjara? Apa yang telah kalian korbankan? Kenapa Habib Rizik, saya, Habib Hanif, kenapa? Saya tanya, kami masuk penjara, apakah kami penjahat? Apakah kami koruptor? Apakah kami biadab? Apakah kami bandar narkoba? Apakah kami jual aset negara? Apakah kami mengambil uang rakyat? Mengambil harta rakyat? Terus kenapa? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, meneruskan perjuangan kakek-kakek kami. Kami melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Yang kami bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu. Makanya kami bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk agama, untuk rakyat Indonesia. Jangankan hanya di
saya tanya, sekarang BBM naik nggak? Jawab, naik nggak? Minyak naik nggak? Cabai naik nggak? Sembako naik nggak? Enak? Enak? Itu yang kita perjuangkan, saudara-saudara. Pejabat sekarang, pemerintah sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Sebelum jadi saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Amerika, yang makmur Cina, yang makmur orang-orang perusahaan-perusahaan asing. Kita rakyat Indonesia, kita pemuda-pemudi Indonesia, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Oleh karenanya kita sampaikan, kami para pemudi-pemudi Islam, pemuda-pemuda bersumpah, kami Allah sir wala takif. Semua ikuti saya, sir wala takif, sir wala takif, sir wala takif. Tanamkan dalam hatimu wahai para pemuda-pemuda, sir wala takif, maju terus, jangan pernah mundur dalam berjuang untuk agama. Jangan tunduk kepada kezaliman, jangan tunduk kepada kemungkaran. Sir wala takif, maju terus, sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut dengan siapapun. Sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam akan tegak berdiri, mengangkat kepala, tidak akan tunduk kepada kezaliman. Selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan untuk melawan pengkhianat bangsa sampai titik darah penghabisan. Islam siap bela bangsa, siap bela Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indonesia merdeka, 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 merdeka. NKRI harga mati, harga mati, harga mati. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Pancasila, Pancasila harga mati, Pancasila harga mati. NKRI harga mati, merah putih harga mati, ulama harga mati, ustaz harga mati, kiai harga mati, habib harga mati. Indonesia harga mati, Garuda harga mati. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan pejabat kita pejabat yang baik, pemerintah yang baik, yang amanah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, katanya saya dengar ini acara dilaksanakan oleh beberapa ormas. Saya wasiatkan kepada semua ormas yang ada. Saya tahu anak-anak ormas itu mantan preman, mantan bajingan. Tapi ingat, kalian mantan preman, mantan bajingan, banyak tatonya. Tapi kalau kalian menyesali dosa yang kalian lakukan, maka kalian lebih mulia daripada ahli ibadah yang membanggakan ibadahnya. Jikalau dulu kalian para bajingan, kalian para preman, kalian anggota-anggota ormas, dulu kalian rela mati demi ormas kalian, sekarang kalian harus lebih rela mati untuk perjuangan Rasulullah. Saya dukung kalian 1000%. Makanya saya sampaikan, kalau besok ada polisi yang mau mengintimidasi, jangan intimidasi panitia, jangan teror panitia, jangan ancam panitia. Mau teror, teror saya. Mau ancam, ancam saya. Mau intimidasi, intimidasi saya. Jangankan di penjara, untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Setiap saya pergi dakwah, saya bawa kain kafan siap untuk mati, saudara-saudara. Allah Akbar. Makanya kalau mau ancam-ancam saya ya, jangan berani ancam panitia. Sebab tadi saya tanya ke panitia, ini acara apa? Isra Mi'raj. Mau bahas apa? Bahas Isra Mi'raj aja dulu.
Nah, saya masih suaminya, Pak. Tadi kan saya kalau ceramah kan nyambung-nyambung. Betul? Banyak nggak ilmu yang kalian dapat? Banyak. Nah, makanya kalau ada yang, tapi insya Allah polisi baik. Saya kemarin ceramah di Banten itu dikawal sama polisi semua, alhamdulillah. Polisi, tentara, kita semua harus bersatu. Insya Allah semua sudah baik, ulamanya baik. Sebab sekarang ada Ustaz Kuding, Kiai Kuding, Habib Kuding, Kiai Merah, Habib Merah, Kiai Hijau, Habib Hijau. Tahu maksudnya? Ada Kiai Gerindra, Habib Gerindra. Ada Kiai Golkar, Habib Golkar. Kiai PDI, Habib PDI. Kiai Demokrat, Habib Demokrat. Kiai PKB, Habib PKB. Ada Kiai Jokowi, Habib Jokowi. Kiai Prabowo, Habib Prabowo. Ada Kiai Ganjar, ada Habib Ganjar. Ada Kiai Anies, ada Habib Anies. Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem. Kenapa? Berantem gara-gara beda bendera, gara-gara beda pilihan, gara-gara urusan perut, gara-gara urusan partai. Kalau ulama sama ulama berantem, Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem, umat mau dikemanain? Betul? Masya Allah, kita semua bisa bersatu. Sebelum saya tutup, saya lagi bangun pondok pesantren. Saya bangun pondok pakai darah, pakai air mata. Setitik pun haram jada saya terima uang dari pemerintah. Bukannya anti, enggak, saya enggak anti, saya NKRI. Belah darah saya NKRI, Garuda, Pancasila, Merah Putih. Nasionalisme. Cuma saya ikhtiar berhati-hati kalau saya terima dana dari pemerintah. Ya, nanti saya ceramahnya begini. Insya Allah pejabat banyak kami. Nanti nggak ada yang negor, betul? Oleh karenanya saya harapkan hadirin yang hadir bisa mengeluarkan hartanya. Siap? Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Betul? Jadi ini jadi bekal, nanem, nanti manennya dalam kubur. Tapi kalau ibu-ibu mau ngasih 10.000 atau 20.000, mending simpen, nanti saya kasih 2 juta. Keluarin yang banyak. Buat Rasulullah tidak ada kata mahal. Ada kata mahal. Ibu-ibu ngasih 100.000 besok dapat 1 juta. Ngasih 1 juta besok dapat 10 juta. Yang ngomong bukan saya, itu janji Allah, janji Rasulullah. Mengeluarkan 1 dibalas 10. Oleh karena keluarkan semuanya harta. Tolong panitia laskar pakai sorban ya, pakai sorban ya, sambil kita mars pembela Rasulullah. Yang semangat ya, posisinya. Hadronya mainin cepat. Ayo semuanya semangat, yang keras duduk ya, jangan berdiri. Kecuali yang nggak bisa duduk. Prajurit pembela Rasulullah, Kita untuk agama. Cahaya HP-nya keluarin, cahaya HP, cahaya HP.
barangkali nih di depan sini nih, di samping sini nih. Di samping sini nih, berdiri sini nih. Gak usah ini. Nanti keluarkan semuanya apa HP-nya ya. Di sini satu boleh. Awas kabel. Satu di depan hijau ini. Awas patah. Hop. Satu di situ tuh, di situ. Munduran. Mundur. Di atas itu ya. Kabel. Situ ya, situ. Situ dah. Dah. Ayo, sinar flashnya keluarin semua. Yang nanggok tadi lanjut terus ya. Itu kok begitu itu. Nah begitu. Nah ya. Itu yang merah jangan yang merah itu nggak kelihatan. Nah, ayo semuanya flashnya. Aturan yang cepat. Prajurit Pembela Rasulullah, kita untuk agama, kita untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Semuanya saya tanya, siap bela Islam? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap hancur demi Indonesia? Siap. Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi NKRI? Siap mati demi Merah Putih? Allahu Akbar. Siap hancurkan pengkhianat bangsa
Indonesia merdeka. Merdeka. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin mengundang kepada seluruh hadirin untuk bisa menghadiri acara Maulid Akbar di pesantren saya di Bogor, Kecamatan Kemang, tanggal 24 Februari hari Jumat malam Sabtu. Tanggal berapa? 24 Februari hari Jumat malam Sabtu. Saya harap kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu agar hadir sama-sama. Siap, apapun yang terjadi. Kalau orang sini nggak hadir ke pondok, ini terakhir nih, jangan nggak boleh ya. Ya, siap datang. Baik, terima kasih banyak. Ini saya dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.